Selamat datang di Java Basic Tutorial yang ke-8. Ini kita melanjutkan inheritance. Kita sudah create subclass lesson 3 yang merupakan subclass dari upper class lesson 2. Nah, sekarang kita mau create objeknya di main method class yang ada main method. So type adalah lesson 3. Type itu adalah nama kelasnya dalam hal ini. Kemudian nama objeknya kita mau kasih nama pelanggan pertama, sama dengan new lesson 3. Ini adalah constructor, karena memang cuma ada satu constructor di class lesson 3, ya ini saja yang bisa kita panggil. Constructor ini mengharuskan adanya 3 parameter, maka di sini kita harus kasih 3 argumen. Yaitu dia nama pelanggan, misalnya Eko Widodo, dari Surabaya. Kemudian ada balance, sini minta balance nya, jadi kita harus kasih argumen balance 500.000. Sudah, sekarang kita sudah punya objek namanya pelanggan pertama. Nah, kita bisa pakai method yang ada di lesson 2, yang ada di kelas lesson 2 untuk objek yang dibuat dari lesson 3, karena ini adalah subclassnya, jadi bisa. Sorry, ini namanya yang salah. plgn pertama dot pertama dot. Kita bisa panggil get print data, sama seperti ini, get print data. Kita run, kita lihat. Ya. Masuk Eko Widodo, walaupun dia adalah pelanggan yang kita create dari kelas untuk pelanggan, tapi dia masuk sebagai contact name, masuk sebagai kontak. Kita bisa memanggil method ini untuk kelas ini, karena kelas ini merupakan subclass dari ini, maka metodenya bisa digunakan. Objek ini bisa menggunakan metode yang ada di superclassnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kita lihat ini. Nah, ini ada suatu ini, field variable atau instant variable. Ini nggak pakai modifier atau default modifier, mirip seperti public. Artinya field variable ini bisa diakses oleh umum. Nah, misalnya ada programmer lain yang nggak sengaja atau sengaja, dia akses langsung ke field variable itu yang namanya saldo hutang, terus dikasih nilai 100.000. Waduh, mestinya saldonya ada 500.000, tapi sama dia dikasih nilai 100.000. Padahal kita di sini sudah bikin 2 metode untuk menambah balance atau mengurangi balance, untuk menambah saldo atau mengurangi saldo. Jadi kalau dia panggil, mestinya dia manggil add balance, hutangnya bertambah, atau dia panggil sub balance, metode sub balance, hutangnya berkurang. Tapi enggak, dia akses langsung nih, dia ambil gampangnya aja. Ya udahlah, saya rubah aja saldonya, mestinya cuma 100.000 kok. Oh, ini bahaya. Lihat, kalau kita print, tapi kita belum bikin method untuk printnya. Jadi kita bikin satu method di sini untuk print out, ya. Cepat aja. Public void get print hutang tanpa parameter. System out printf aja. Customer name %s, kemudian tab city %s, kemudian tab saldo hutang %d. Kalau %s ini artinya string, kalau %d ini artinya decimal. Integer mestinya pakai %d, ya. Kemudian \n ini menandakan new line,
koma. Oke, sekarang kita pakai super dot, kita mau manggil method yang ada di super, get name, kan ada itu kan, method get name, super get city, kemudian saldo hutang variable field ini. Right. Sekarang kita panggil pelanggan pertama dot get print hutang. Oke, print run, lihat hasilnya. Saldonya berubah jadi 100, padahal mestinya saldonya 500, karena ada programmer yang langsung dia mengakses field variable. Ini yang saya bilang tidak bisa kita atur. Kalau orang mengakses ini langsung, kita nggak bisa atur. Padahal kita sudah buatkan 2 metode di sini untuk menambah hutang atau mengurangi hutang. Oke. Caranya adalah encapsulation. Ya, ini kita buat private. Jadi no way ini bisa dirubah langsung. Dirubah harus melalui aturan mainnya, harus melalui method. Sini kita udah buat aturannya. Kalau Anda mau merubah saldo, Anda bisa menambahkan dana atau Anda bisa mengurangi dana. This is the rule. This is the interface. Ya, ini pasti error. Oke, tidak bisa. Jadi nggak bisa sewenang-wenang langsung ngasih saldo akhir 100.000. Nah, kita berarti mau saldonya 100.000, berarti harus ada subtract balance. Dia panggil method subtract balance 400.000. Oke, run. Subtract balance 400.000, 500.000, subtract balance 400.000, maka ending balance-nya harusnya menjadi 100.000. Oke, gampang kan? Simple. Alright. Sampai di sini cukup jelas. Saya sedikit ulangi, sedikit aja cepat saya ulangi. Oke. Ini adalah lesson 3. Lesson 3 adalah kelas yang merupakan extend lesson 2 atau menjadi subclass dari lesson 2. Oke. Karena dia extend dari lesson 2, maka semua state dan behavior yang ada di kelas lesson 2 bisa diakses atau bisa digunakan oleh subclassnya, dalam hal ini lesson 3. Oke. Kecuali yang kita beri kata private. Kenapa kita beri di sini private, modifier private? Karena kita tidak ingin field atau instant variable ini diakses langsung oleh siapapun, baik oleh objek maupun oleh subclass maupun oleh kelas yang lain maupun oleh composition whatever. Ini tidak boleh diakses langsung. Kenapa? Karena hanya boleh diakses melalui method. Karena method kita bisa set aturan mainnya. Kalau akses langsung kita nggak bisa set aturan apa-apa, jadi liar. Oke. Kemudian lesson 3, subclass lesson 3, dia punya satu constructor. Oke, constructornya required ada 3 parameter, nama, city, dan balance. Oke. Nama masuk ke superclassnya, yaitu dia method setName. Method setName yang ada di superclass ini, dia akan assign value ke field variable contact name. Rapi kan, contact name ini bisa dirubah melalui method setName. Oke. Pakai superclass. Kemudian yang city juga sama, dari superclass set city, sama ceritanya. Kemudian yang field ini, karena dia memang private dan khusus bisa diakses oleh member dari kelas ini, ya ini bisa ditulis langsung balance masuk ke sini. Adapun method untuk merubah saldo, kita sudah siapkan 2 metode, yaitu dia menambah hutang add balance atau mengurangi hutang sub balance. Oke, dengan masing-masing punya satu parameter, yaitu dia namanya amount. Kemudian ada satu metode terakhir untuk print out. Kita juga sudah create instant variable yang kita beri nama pelanggan pertama. Kita juga bisa create satu objek lagi. Kita bisa punya banyak pelanggan, 5, 6, 10, 100. Inilah yang disebut dengan reusable, ya. Bikin blueprintnya sekali, bikin objeknya berkali-kali. Oke. Bikin blueprintnya sekali dari subclass maupun upper classnya, bikin objeknya berkali-kali. Dan baik kelas lesson 2 maupun kelas lesson 3, walaupun ini adalah inheritance, kelas lesson 2 tetap independen.
dia tetap bisa punya contact lens dan tidak ada pengaruhnya ke lesson 3. Jadi lesson 2 tetap saja independen. Oke, inilah object oriented programming. Kita sudah sama-sama melihat di beberapa tutorial terakhir bagaimana penyempurnaan encapsulation. Kemudian yang terakhir ini kita pelajari bersama bagaimana membuat inheritance. Dan cukup sampai di sini, dan sampai ketemu di tutorial berikutnya. Salam.